Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Sintaro Saliman Bait, kelas A semester 3 Sosiologi dengan NIM 190303032. Saya akan menjelaskan tugas 7 Teori Sosiologi Modern, review buku ke-7 yang berjudul Teori Sosiologi Sebuah Pengantar Tradisi Klasik yang ditulis oleh Richard W. Haden. Langsung saja berkaitan dengan pencerahan, nama kolektif untuk sebuah pemikiran dalam kelompok pemikir yang radikal di pertengahan 8 Prancis abad ke-17 itu mudah dan dapat dikarakterisasi sebagai individualisme liberal. Pencerahan juga menekankan alasan kritis yang bertentangan dengan otoritas tradisional dalam masyarakat dan keunggulan agama dalam masalah pengetahuan. Penggunaan pencerahan sebagai nama untuk perspektif pandangan dunia mungkin tampak bagi kita sebagai sebuah upaya untuk berprasangka buruk dan perhatian kita untuk mendukungnya. Selanjutnya pada gerakan pemikiran tertentu di abad ke-18 Prancis di mana terdapat perjuangan melawan prasangka, super pendirian dan juga kebencian. Renaissance humanisme atau revolusi ilmiah ke-16 dan abad ke-17 dalam pembentukan ilmiah masyarakat atau filosofis alamiah di Inggris, Prancis, Belanda, dan juga Italia telah menyiapkan panggung untuk kekuasaan dengan alasan kata desas-desus pencerahan. Selanjutnya yaitu desakan agar orang mampu bertindak secara rasional tentu saja merupakan sebuah kutukan bagi church dan negaranya. Sebuah konsensus tentang ide, keyakinan dan pengetahuan mampu memberikan kenyamanan dalam merasa pandangan yang dapat diandalkan dari tindakan yang dialami. Istilah individualisme atau individualisme telah digunakan secara singkat dalam deskripsi pemikiran pencerahan. Individu terlihat sebagai lokasi dan sumber semua bahan penting dalam sebuah masyarakat yang terbebas. Kejahatan sosial dapat dihilangkan dengan jalan untuk alasan kritis yang terletak pada individu melalui akuisisi posisi pengetahuan dan aplikasinya pada produksi material dan urusan publik serta sosial. Reaksi konservatif itu menjelaskan tentang Auguste Comte yang lahir di Prancis selama puncak periode yang disebut di atas sebagai puncak periode yang sangat kacau dan tidak stabil, di mana Auguste Comte sangat terkenal dengan hukum 3 tahap, yaitu hukum teologis, metafisika, dan juga positivisme. Selanjutnya, filosofi positif itu berkaitan dengan revolusi Prancis yang telah gagal menetapkan tatanan yang stabil berdasarkan prinsip-prinsip pencerahan. Comte juga berusaha untuk menopang prinsip-prinsip yang dia pikir mampu melakukan pekerjaan itu. Reorganisasi masyarakat kembali menuntut di atas segalanya berkaitan dengan reformasi intelektual. Selanjutnya, transisi berkaitan dengan pengamatan fakta dengan teori persiapan, eksperimen dalam sosiologi dan perbandingan, serta metode sejarah. Politasi positif sebagai standar dalam karya awal pada tahun 1822, di mana terdapat harapan jangka panjang Comte dalam menerapkan pemikirannya pada reorganisasi masyarakat. Ini adalah sebuah gagasan intervensi dalam masyarakat yang berkaitan dengan komunitas ilmiah. Itu berkaitan dengan yang pertama itu atribut kritis berkaitan dengan individu dan kolektivitasnya yang muncul dalam persaingan baik antar individu atau populasi kolektif. Selanjutnya Spencer dan Comte percaya bahwa alam semesta itu diatur oleh hukum alam yang dapat dimengerti dan tidak berubah-ubah. Selanjutnya yaitu Karl Marx. Marx itu lebih pada pemikiran barat di mana subjek untuk sebuah interpretasi itu menyimpang dari kesalahpahaman langsung. Studi filosofi Marx itu berlangsung secara intelektual mengenai iklim yang dimana didominasi oleh pemikiran Hegel dan pengikut pemikirannya. Pikiran Hegelin dalam banyak hal itu berasal dari ide-ide yang ditemukan oleh pencerahan dan pemikiran konservatif dan sebagainya berasal dari pemikirannya Comte. Selanjutnya yaitu penekanan pencerahan pada akal kaum konservatif pada tradisi dan budaya. Kritik dari kritik kesadaran itu menjelaskan tentang melalui Hegelin muda dan tua itu tidak setuju apakah agama itu mampu untuk mewakili rantai atau ikatan sejati manusia dalam suatu konteks masyarakat atau tidak.
Selanjutnya mereka juga menganggap bahwa sebagian dari operasi dengan cara yang sama seperti sesuatu hal yang fundamental itu sangat berpengaruh pada kehidupannya manusia. Jadi mereka tidak setuju berkaitan dengan apakah keadaan itu sangat berpengaruh atau hal itu harus dikutuk atau hal itu harus dirayakan. Marx datang untuk menjelaskan tentang ketidaksetujuannya tentang kedua konsep tersebut, tentang status agama sebagai sesuatu yang fundamental dan substansial. Jadi di mana Marx itu membahas masalah ini berkaitan dengan kontribusi, berkaitan juga tentang mengkritik, tentang keterasingan agama sebagai sebuah produk manusia dalam mengasingkan dirinya. Selanjutnya yaitu penghapusan agama sebagai kebahagiaan indah. Selanjutnya itu yaitu agama juga mungkin menutupi atau sebagai kondisi yang sangat menyedihkan, tetapi guna atau tugasnya itu juga mampu menghapus semua kamuflase dalam menyikap tipu muslihat hanyalah sebuah permulaan. Tugas tersebut diselesaikan dalam mengubah kesadaran manusia. Selanjutnya dari kritik kesadaran ke kritik ekonomi politik, sampai saat ini Marx telah terlibat dalam mengkritik politik yang dianggapnya kurang. Selanjutnya yaitu dia mengubah fokusnya pada kritik terhadap kesadaran dalam melihat secara seksama mengenai kondisi nyata itu sendiri, di mana berarti bahwa ia melihat wawasan filosofi khusus tentang asumsi yang paling benar. Ketegangannya berkaitan dengan hal yang nyata, hal yang hidup, individu manusiawi, kondisi aktivitas yang bertujuan dalam menjelaskan mengenai sesuatu atau kondisi orang atau individu. Cara produksi paling awal yang dicoba oleh Marx itu mampu mengidentifikasi tentang sebuah mode produksi Asiatik. Ini adalah merupakan sebuah mode yang paling diperebutkan dan mampu mengidentifikasi situasi di mana orang mampu bekerja di masyarakat desa, di atas tanah negara dan dibayar atau sebuah sewa atau pajak kepada pemungut pajak negara bagian. Selanjutnya yaitu Marx disebut juga sebagai feodal dalam cara produksinya, seperti yang dicontohkan oleh orang Eropa abad pertengahan masyarakat berkaitan dengan hubungan dasar dalam masyarakat adalah sebuah konteks hubungan adanya tuan dan juga budak. Jadi bentuk kerja sosialnya adalah perbudakan yang sangat membedakan berkaitan dengan kaum borjuis dan kaum proletar atau kaum yang memiliki modal dan kaum yang tidak memiliki modal. Selanjutnya yaitu dalam analis masyarakat kapitalis tahun 1847, Marx mampu memberikan serangkaian pidato tentang operasi masyarakat kapitalis dan kemudian tahun 1849 diterbitkan mengenai sebuah pamflet yang berjudul Upah Tenaga Kerja dan juga Modal. Jadi dalam karya ini ia membahas secara singkat istilah-istilah penting dari dirinya mengenai analisis masyarakat kapitalis. Yang terpenting dalam hal ini mengenai analisis awal adalah hubungan seperti yang disarankan mengenai antara upah tenaga kerja dan juga modal, baik sebagai konsep maupun sebagai kinerja yang real. Anak laki-laki dalam masyarakat yang kualitasnya dan fiturnya berasal dari suatu hubungan. Dengan kata lain, Marx berpendapat bahwa tidak ada upah buruh atau kapten seperti itu yang dimana memiliki properti atau upeti yang menjadi milik mereka selain dari suatu hubungan. Selanjutnya yaitu komoditas yang dimana berkaitan dengan bentuk ekuivalen, nilai yang diuraikan secara singkat di atas mampu menunjukkan mengapa seperti itu. Perubahan nilai dan properti alami berkaitan dengan nilai-nilai tukar yang mengikat. Selanjutnya nilai surplus itu berkaitan dalam masyarakat feodal dieksploitasi, tetapi juga menjelaskan tentang sesuatu yang mendukung keluarga mereka sendiri. Mereka mampu bekerja dengan tuan tanah dan mereka juga mampu untuk bekerja dan memiliki alat produksi yang berkaitan dengan kebanyakan dalam suatu konteks kehidupan yang sangat sulit. Jadi mereka itu memiliki alat produksi itu masih sangat terbatas. Selanjutnya model kontradiksi, krisis dan negara serta nilai, di mana ada uang, komoditas, pertukaran yang memang merupakan suatu konsep sentral dalam analisisnya Marx. Jadi dari masyarakat yang modern masing-masing itu mengacu pada entitas atau munculnya kapitalis masyarakat.
Itu berkaitan dengan pekerjaan yang diasingkan dari aktivitas kehidupan praktis dalam 3 hal, itu terasing dari hasil kerja, dia terasing dari aktivitas kerja, dan pekerja itu terasing dari masing-masing pekerja. Selanjutnya yaitu ada juga tenaga kerja yang tersumbat untuk memenuhi kebutuhan pekerja melainkan kebutuhan seseorang di luar produser. Jadi kegiatan produktif adalah sesuatu yang bukan aktivitas sendiri. Ini adalah harga diri yang akhirnya dalam kehidupan yang spesialis atau kehidupan yang khusus itu dalam kehidupan kolektif itu berubah menjadi sarana kehidupan individu. Selanjutnya Emil Durkheim menjelaskan tentang disiplin sosiologi sebagai disiplin akademis, di mana seperti Comte dan sosiolog awal lainnya, dia juga menjelaskan tentang integrasi dan juga stabilitas sosial. Selanjutnya yaitu representasi itu serupa memerlukan keadaan atau pada hal yang sama pada sel saraf, tetapi dalam representasi itu sendiri merupakan sesuatu yang berbeda dan relatif dalam fakta yang independen. Jadi Durkheim itu menjelaskan atau menegaskan keberadaannya itu sebagai sesuatu dalam pikiran sebagai yang terkait dari sebuah otak atau suatu gagasan, misalnya dalam membangkitkan gagasan lain. Kesadaran hukum dan sebuah sejarah solidaritas itu disebutkan bahwa divisi Durkheim itu merupakan upaya untuk menemukan alasan solidaritas dan persatuan dalam masyarakat industri modern. Metode sosiologi sudah melakukan studi sistematis dan empiris dengan tujuan moral atau politik. Durkheim juga beralih ke pembelaan formal sila dan pendekatan yang terkandung dalam gagasannya tentang masyarakat dan moralitas. Jadi itu berkaitan sila Durkheim itu diuraikan. Yang pertama itu objek yang berbeda atau pokok bahasan sosiologi adalah fakta sosial. Fakta sosial itu merupakan cara eksternal di mana membatasi cara bertindak, berpikir, dan merasakan. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan konteks atau teori bunuh diri yang dikemukakan Durkheim itu ditegaskan bahwa dia menempatkan metode dan disiplin yang diuraikan dalam sebuah aturan. Dia menerapkan metode ini pada suatu fenomena yang paling mungkin terjadi dan telah diambil sebagai tindakan individu. Inti sesuatu itu dapat dilihat sebagai sesuatu yang mampu menjelaskan banyak hal tentang fenomena antisosial. Selanjutnya psikologi moralitas pendidikan dan agama, di mana moral education atau pendidikan moral itu dalam sebuah buku yang diterbitkan sampai tahun 1925 setelah Durkheim, dan kemungkinan besar diambil dalam sebuah catatan kuliah untuk kursus, disampaikan bahwa terdapat atau menemukan sebuah konteks sosial untuk menyelidiki pekerjaan berkaitan dengan kebohongan dan publikasi dasar moralitas. Ada juga ilmu pengetahuan dan agama berkaitan dengan kewenangan, dan dalam masyarakat ada klasifikasi primitif di mana Durkheim dan Mauss itu dibuat untuk mampu merelatifkan logika dan pemikiran. Jadi mereka berhasil dalam melakukan sebuah titik yang memfokuskan tentang bagaimana memperdebatkan kekhususan sosial dan historisnya. Selanjutnya yaitu disiplin logika modern itu mampu mengandaikan par operasi tertentu dari pikiran manusia seperti transenden dan dasar sejarah. Selanjutnya Max Weber adalah seorang polimatik Jerman yang unggul dalam berbagai bidang termasuk sosiologi, ekonomi, sejarah, hukum, jurisprudensi, dan linguistik. Dia itu mampu menunjukkan kecemerlangan ilmiahnya pada usia dini dengan cepat dan dipelajarinya bahasa lain karena ia mampu menyediakan sebuah akses yang sangat bermanfaat dalam penyelidikannya. Weber pernah menjadi sebuah pegawai negeri dan ibunya adalah seorang wanita Kristen Protestan dan ayahnya seorang anggota parlemen Jerman. Dia terhubung dengan baik dengan anggota keluarganya, dengan para pemuka-pemuka. Selanjutnya yaitu pendekatan dan asumsi. Berkaitan dengan Weber itu menjelaskan tentang bacaan sosiologi sejarah memiliki memiliki perasaan yang sangat ambivalen tentang perkembangan modern sehari-hari berkaitan dengan masyarakat barat dengan struktur, pemikiran, dan tindakan mereka di mana mewakili keuntungan tersebut dan kerugian. Jadi dalam pandangan Weber, pengembangan dan biro kapitalisme dan ilmu pengetahuan secara khusus di daerah barat atau di bagian barat itu masing-masing mampu mewujudkan siksaan dan rasionalitas.
Aksi dominasi dan legitimasi untuk Weber berkaitan dengan individu yang bertindak berkaitan dengan motif kecenderungan untuk bertemu. Kewenangan hukum rasional dan birokrasi Weber dimulai dalam bentuk modern otoritas, rasional legal, dan dengan bentuk organisasi sosial. Selanjutnya yaitu dominasi tradisional dan otoritas, cenderung demikian mampu memblokir kemunculan pasar kapitalis dengan berbagai cara. Itu adalah sebuah hubungan ekonomi dalam sistem yang terikat tradisi. Kepemilikan figur karismatik dalam sosok seperti itu mampu diperkirakan memiliki sesuatu hal yang luar biasa dan berkaitan dengan kualitas berdasarkan sesuatu yang dianggap dan berkaitan dengan sesuatu yang penting. Selanjutnya yaitu kelas, status, dan fenomena yang berkaitan dengan cara di mana kekuasaan itu berada, mendefinisikan kekuatan dan distribusi. Selanjutnya kesimpulan itu berkaitan dengan modernitas, alasan dan warisan klasik teori sosiologi, di mana warisan tradisi klasik itu mampu dan mudah diringkas berkaitan dengan konsultasi Marx, basis ekonomi, kelas, politik, revolusi, Durkheim tentang pentingnya fitur simbol. Selanjutnya berkaitan dengan Weber tentang rasional modern dalam organisasi dan akar nilai mereka. Durkheim juga berkontribusi dalam fungsionalisme, sedangkan Marx dan Weber itu berkontribusi pada cara yang berbeda dalam teori konflik. Selanjutnya, setiap asumsi dan konsep tentang apa yang paling fundamental tentang operasi dunia sosial itu berkaitan dengan mampu meletakkan sebuah seperangkat protokol metodologis untuk diterapkan dan dalam sebuah objek atau dalam semua objek. Selanjutnya, metodologi Weber menyajikan filosofi justifikasi yang canggih dan pendekatan dasarnya yang bukan manual dalam prosedur untuk melakukan sebuah penelitian. Marx juga menulis kebanyakan berkaitan dengan metode yang baginya metode umum itu mampu diterapkan ke semua objek terlepas dari jenis dan hubungan mereka. Meskipun demikian, untuk menghargai situasi penting bagi para pembaca dalam pemikiran klasik untuk menjelaskan tentang sesuatu yang sangat baik dalam memulai menilai kemungkinan atau mengadopsi sesuatu yang modern dan menjelaskan tentang peninggalan warisan yang berkaitan dengan batas waktu yang sangat lama. Demikianlah hasil presentasi saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Semoga video saya dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.